Hi, 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 hi. Au, au, au. Yang artinya, halo rebahaners dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi dengan saya Ketopek, CEO S1 Rebahan Indonesia. Sebagai seorang pengangguran dan beban keluarga, di video kali ini saya akan merangkum sebuah film horor trailer yang berjudul The Invisible Man tahun 2020. Film ini akan menceritakan tentang teror dari seorang makhluk yang tidak terlihat dan tentu saja bisa membunuh korbannya. Penasarin? Langsung saja untuk mempersingkat durasi, karena habis ini saya mau ketemu dengan Tante Meguri. Seperti biasa, simetriskan posisi rebahan, pegang pasangan Anda jika punya, selamat menonton, dan inilah alur ceritanya. Cerita diawali di mana tokoh utama dalam film ini yang bernama Cecilia sedang mencoba melarikan diri dari rumah suaminya yang bernama Adrian. Adrian adalah seorang pemilik yayasan pengembangan dalam bidang optik yang memiliki sifat psikopat atau sosiopat, sehingga dirinya cenderung tidak memiliki empati kepada orang lain, bahkan pasangannya sendiri. Di saat Cecilia melarikan diri, dia hampir saja ketahuan karena di sela-sela dia melarikan diri, dia masih sempat-sempatnya untuk melepaskan kalung dari anjing peliharaannya. Namun, bukannya berterima kasih atau memberikan upah kepada Cecilia, si anjing malah lari dan menabrak mobil di belakangnya. Sehingga membuat alarm mobilnya pun berbunyi dan membangunkan Adrian dari bobok cantiknya. Cecilia akhirnya panik dan berlari sekuat tenaga seperti halnya saat dikejar-kejar oleh debt collector. Dia pun memanjat tembok, menerobos hutan, melewati sungai, memanjat gunung, melewati lembah, dan akhirnya sampai di sebuah jalan di tengah-tengah hutan. Namun di luar dugaan, adiknya yang harusnya menjemputnya di tempat tersebut malah berada di tempat lain yang salah sehingga membuat Cecilia menjadi panik. Namun akhirnya si adik datang untuk menghampiri Cecilia. Namun lebih bodohnya lagi, bukannya langsung tancap gas langsung pergi, si adik malah banyak bertanya kepada Cecilia, sehingga membuat Adrian dapat menemukan mereka dan memecahkan kaca mobilnya untuk menggagalkan usaha kabur Cecilia. Open! Open the fucking door! Dengan penuh ketakutan, mereka pun pergi melarikan diri dari si Adrian. Namun ternyata, bungkus obat penunda kehamilan yang dibawa oleh Cecilia terjatuh dan berhasil ditemukan oleh Adrian. Sehingga membuat kemungkinan Adrian dapat menemukan Cecilia. 2 minggu kemudian, saat ini Cecilia bersembunyi dengan tinggal di rumah teman adiknya yang bernama Samsul. Samsul mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Siti. Sejak beberapa hari Cecilia melarikan diri, kini Cecilia merasakan ketakutan yang berlebih semacam paranoid. Karena takut jika Adrian bisa menemukan dia di tempat persembunyiannya yang sekarang. Sekedar informasi, alasan kenapa Cecilia kabur dari suaminya yang sangat kaya raya adalah karena selama menjadi istri Adrian, Cecilia selalu dikendalikan hidupnya, dipukul, dikurung, diancam, dan Adrian sangat berobsesi mendapatkan anak dari Cecilia. Walaupun kita tahu kalau Cecilia adalah istrinya, namun Cecilia menolak untuk mempunyai anak dari Adrian. Karena itu, bisa membuat dirinya akan terkurung selamanya dengan Adrian yang seorang sosiopat atau psikopat. Ketakutan Cecilia dibuktikan ketika dia hendak mengambil surat di kotak surat depan rumah. Dia tiba-tiba lari ketakutan ke dalam rumah saat ada orang yang sedang berlari melewatinya. I'm sorry. So as far as I'm concerned, Di tengah-tengah suasana itu, tiba-tiba adik Cecilia datang menemuinya dan memberikan kabar bahwasanya suaminya yang bernama Adrian telah meninggal dunia karena bunuh diri. Cecilia yang mendengar itu pun sempat tak percaya dan menganggap semua ini sangat tidak masuk akal. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Cecilia kini sudah berani keluar rumah sendiri dan mengambil surat di kotak surat. Namun tak diduga, ternyata Cecilia mendapatkan sebuah surat dari yayasan milik suaminya. Yang padahal tidak ada yang tahu tempat tinggalnya kecuali adik Cecilia. Siang itu juga, Cecilia dan adiknya pergi ke yayasan suaminya dan bertemu dengan adik dari Adrian yang bernama Roni.
Ronnie menjelaskan bahwa dia diwasiatkan untuk memberikan kekayaannya kepada Cecilia secara bertahap, dengan catatan dia tidak melakukan kejahatan selama periode itu. Dengan hati dilema, Cecilia akhirnya menyetujui perjanjian itu. Have a 120-day contempt. As soon as I have your Sesampainya di rumah, sebagai bentuk rasa syukur dan terima kasih, Cecilia memberikan kejutan kepada Samsul dan anaknya. Kira-kira apa yang akan diberikan Cecilia? Apakah mobil, motor, tanah, rumah, atau apartemen? Apakah itu? Ta-da! Ya, ternyata dugaan kita semua salah. Karena ternyata Cecilia memberikan sebuah tangga baru kepada Samsul. Dengan pura-pura bahagia, Samsul menerima hadiah itu. Namun, hadiah yang sebenarnya adalah Cecilia membukakan sebuah tabungan untuk anak Samsul dengan uang yang diberikan oleh jenat suaminya untuk menyekolahkan Siti hingga kuliah. Untuk melengkapi kebahagiaan, mereka pun mabuk bersama malam itu. It's like a little bit. Did you say that? Hey, hold up. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Cecilia tengah membuat sarapan dengan menggoreng sebuah daging. Namun saat Cecilia akan membangunkan Siti untuk berangkat sekolah, tiba-tiba saja api membesar dan terjadi kebakaran di dapur. Dengan sigap Siti langsung menyemprotkan alat pemadam api ke area yang terbakar sehingga apinya padam. Malam harinya, Cecilia merasa seperti ada orang lain dalam rumah itu. Karena penasaran, dia pun mengecek setiap ruangan, tapi tiba-tiba tidak terjadi apa-apa. Di saat Cecilia sedang tidur, tiba-tiba selimut yang dia gunakan seperti ada yang menarik yang membuat selimutnya jatuh dan Cecilia pun kedinginan. Saat terbangun untuk mengambil selimutnya lagi, tiba-tiba Yo, what happened? ya, tiba-tiba ada yang menginjak selimutnya, namun saat dilihat tidak ada apa-apa. Esok harinya, Cecilia tes wawancara kerja. Namun, saat akan mengambil berkas-berkasnya yang ketinggalan, tiba-tiba saja dia pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Kata dokter, dia pingsan karena terlalu banyak mengonsumsi obat penunda kehamilan. Namun terkejutnya dia saat tiba-tiba saja obat itu ada di depan matanya dengan bungkus yang sama persis seperti miliknya yang hilang. Dengan cepat Cecilia dan Samsul menemui Ronnie untuk meminta Adrian agar berhenti mengganggunya karena Cecilia percaya bahwa Adrian belum benar-benar meninggal. Namun Ronnie menunjukkan foto-foto saat Adrian yang sudah meninggal dan menjelaskan kalau Adrian memang bisa mengetahui kelemahan orang lain dan bisa mengendalikan pikiran orang tersebut. Saat Cecilia pergi ke rumah adiknya untuk menjelaskan yang terjadi, tak diduga adiknya malah marah kepadanya karena dia baru saja mendapatkan email yang isinya Cecilia ingin dia mati dan tidak mengganggunya lagi. Emily, what email? That's how you don't sob to me I for didn't send you. Someone is. who's Cecilia semakin bingung dengan keadaan ini. Dia pun bergegas mengecek email di laptop Apple kreditnya. Ternyata memang ada email tersebut yang bahkan bukan dia sendiri yang menulisnya. Karena merasa kasihan dengan keadaan Cecilia, Siti mencoba menenangkannya. Namun saat akan memeluk Cecilia, tiba-tiba do you like cake? I didn't. No, I didn't. What happened? Siti tiba-tiba dipukul oleh sesuatu yang dikiranya adalah Cecilia. Sehingga saat si Samsul tahu, dia pun sangat marah kepada Cecilia. Dengan perasaan campur aduk, Cecilia akhirnya mulai merasakan kehadiran makhluk tidak terlihat itu lagi. Kini dia menaburkan bubuk kopi supaya jika makhluk itu mendekatinya, akan terlihat jejak kakinya. Namun tiba-tiba saja terlintas di pikirannya untuk menelpon nomor milik Adrian. Tak disangka, ternyata nomornya aktif dan terdengar suara getaran HP-nya di atas plafon rumah. Dengan perasaan takut, dia pun memanjat plafon yang ternyata memang HP Adrian dan berkas-berkas lamarannya yang hilang ada di situ dan ada pesan masuk yang berbunyi. Dengan pelan-pelan, Cecilia menuruni plafon, namun tiba-tiba
Cecilia menggebyurkan ember cat ke tangga. Ternyata memang ada makhluk yang tidak terlihat itu. Dengan cepat dia turun mengambil pisau untuk melindungi diri. Namun karena si makhluk tidak terlihat, dia pun dengan mudah melawan Cecilia. Makhluk itu pun langsung melakukan smackdown kepada Cecilia. Dengan ketakutan, Cecilia mencoba kabur dari rumah tersebut dan langsung memesan Gojek. Akhirnya, Cecilia bisa kabur dari sana dengan bantuan bapak-bapak Gojek. Hurry, please. Paginya, Cecilia meminta Pak Gojek untuk menunggunya di depan rumah Adrian. Cecilia mencoba untuk menyelinap masuk ke rumah itu. Dia mendatangi sebuah ruangan yang menurutnya di situ ada alat yang bisa menjelaskan kenapa semua ini bisa terjadi. Setelah mencari kesana kemari, akhirnya Cecilia menemukan bahwa memang terdapat kostum yang sangat canggih, yang mana itu dilengkapi dengan banyak sekali mikrokamera yang dapat membuat pemakainya tidak terlihat. Dengan cepat dia pun mengambil kostum itu sebelum orang lain datang. Namun baru saja mau kabur, tiba-tiba saja ada yang datang ke rumah itu. Cecilia akhirnya bersembunyi di lemari pakaian, namun tiba-tiba Cecilia dengan cepat kabur dari rumah itu dan segera menelpon adiknya untuk bertemu di warung mie ayam Mbak Lut. Akhirnya mereka pun bertemu. Saat Cecilia mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi kepada adiknya, tiba-tiba I love you. ya, ada yang menggorok leher adiknya dan tiba-tiba saja pisaunya ada di tangan Cecilia yang membuat seluruh isi warung ketakutan dan Cecilia ditangkap oleh Pak Polisi karena telah dituduh membunuh adiknya sendiri. Dan dia pun dibawa ke kantor polisi untuk ditahan. You motherfucking killer! He's here, he's right here, you can't see him, he's in the room, he's right. Saat di sana, alangkah terkejutnya Cecilia saat ada petugas yang mengatakan kalau dia sudah hamil 2 bulan. Dan itu sangat aneh sekali. Seperti kita tahu, kalau Cecilia selalu mengonsumsi obat penunda kehamilan saat masih dengan Adrian. Beberapa saat kemudian, Ronnie datang menemui Cecilia untuk menjadi pengacaranya dan menjelaskan kalau dia sebenarnya merasa bahagia saat tahu bahwa Adrian mati. Karena ternyata pikirannya juga dikendalikan oleh Adrian sejak dia masih kecil. Ronnie memberikan pilihan kepada Cecilia, di mana yang pertama, dia akan dipenjara selamanya dan tidak akan pernah mendapatkan uang serupiah pun, atau pilihan kedua, dia bersedia melahirkan anaknya Adrian dan hidup lagi dengan Adrian. Karena ternyata selama ini Adrian tahu bahwa Cecilia mengonsumsi obat penunda kehamilan, namun karena Adrian adalah seorang psikopat yang cerdas, dia pun menukar obat tersebut dengan obat lain tanpa Cecilia sadari. Saat Ronnie meminta Cecilia untuk menandatangani persetujuannya, kertas itu dibuang oleh Cecilia, dan dia langsung mengambil sebuah pena di tas Ronnie tanpa sepengetahuannya, karena Cecilia sudah merencanakan sesuatu untuk balas dendam. Terdengar di TV bahwa malam ini akan terjadi hujan yang sangat lebat. Saat itu juga, Cecilia merasa bahwa malam ini adalah waktu yang pas untuk menjalankan rencananya. Malamnya, Cecilia memotong urat nadinya dengan pena yang dia sembunyikan di atas pintu kamar mandi dan tiba-tiba ya, sosok yang tidak terlihat itu datang lagi, namun Cecilia langsung menancapkan panah itu ke tubuh makhluk itu yang membuat sistemnya rusak dan membuatnya terlihat, namun hanya sekedar saja. Cecilia akhirnya kabur dari sana namun dicegat oleh para polisi penjaga. Namun sosok itu muncul lagi dan membantai semua polisi yang ada di tempat itu. Setelah itu, makhluk itu pun pergi. Who is? Stay down.
Cecilia dengan cepat mengambil senapan dan mengejar makhluk itu. Dia sempat berhasil menembaknya beberapa kali saat di tangga. Makhluk itu akhirnya bersembunyi di balik mobil-mobil yang sedang parkir dan tiba-tiba You think you're learning I'll find someone you love, and now you've only got yourself? ya, Cecilia dicekik oleh makhluk itu, yang mana makhluk itu selanjutnya akan membunuh Samsul dan Siti. Cecilia dengan cepat mencuri mobil dan mengejar makhluk itu. Di lain sisi, saat Siti yang sedang tidur, tiba-tiba Samsul akhirnya datang dan mencoba melawan makhluk itu. Namun tetap saja karena makhluk ini adalah pemeran utama, jadi si Samsul dengan mudah dikalahkannya. Namun Cecilia datang ke sana dengan menyemprotkan pemadam api ke tubuh makhluk itu sehingga badannya terlihat. Cecilia langsung menembaknya yang membuat makhluk itu pun mati. Dan alangkah terkejutnya Cecilia ketika membuka topeng makhluk itu yang ternyata adalah Roni, adik dari Adrian. Di sisi lain, ternyata Adrian ditemukan dikurung di sebuah ruangan di dalam rumahnya. Setelah kejadian itu, Cecilia dibebaskan dengan syarat harus menjalani hidup dengan Adrian lagi. Malam harinya, Cecilia datang ke rumah Adrian dan mereka melakukan makan malam bersama. Namun Cecilia meminta kepada Adrian untuk mengakui semua perbuatannya selama ini. Mulai dari dia yang membunuh adik Cecilia, menyuruh Roni untuk memakai pakaian yang tidak terlihat yang selama ini menghantuinya. Namun Adrian dengan teguh mengatakan bahwa dialah yang sebenarnya dikendalikan oleh Roni adiknya. Karena sangat kecewa dan belum bisa menerima semua ini, Cecilia pun izin ke toilet sebentar. Namun saat Cecilia sedang di toilet, tiba-tiba ya, ada makhluk yang tidak terlihat lagi yang membunuh Adrian. Saat Cecilia keluar, dia pun terkaget-kaget dan segera menelpon Pak Polisi dan mengatakan kalau Adrian mencoba bunuh diri. Samsul yang dari tadi menyadap pembicaraan Cecilia dan Adrian pun langsung berlari menemuinya. Plot twist dalam film ini ternyata Cecilia lah yang membunuh Adrian baru saja dengan menggunakan kostum yang tidak terlihat yang dia sembunyikan di lemari saat dia menyelinap ke rumah Adrian waktu itu. Cecilia pun pergi dengan wajah tersenyum karena saat ini dia sudah bebas dan mendapatkan seluruh kekayaan dari Adrian. Dan film pun selesai. Saya beri nilai 8/10 untuk film ini. Gara-gara film ini saya jadi kepikiran, apa mungkin hantu selama ini pakai kostum yang canggih makanya mereka tidak terlihat? Misalnya kayak kuntilanak mungkin pakai jetpack makanya mereka bisa terbang. Tapi entahlah, hanya Gus Samsudin yang tahu. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah berhati-hatilah dalam memilih pasangan hidup. Karena pasangan hidup menentukan masa depan kita. Boleh saja kita memilih pasangan yang kaya raya, berkelimpah harta dan tahta, tapi kalau tiap hari kita dipukuli, disakiti, semua itu tidak ada nikmatnya. Jadi, pilihlah pasangan yang membuatmu nyaman, aman, dan senang. Itu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini untuk mengganti biaya kopi dan kuota ketika saya mengedit video ini. Saya Ketua beserta seluruh tim S1 Rebahan Cabang Dunia Gaib mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Matur nuwun, motor ninja, hantu buntung, hember.